Namaku Nadia Wijaya. Putri tunggal orang terkaya Kota Samudra. Hari ini aku diterima jalur langsung magister. Tapi aku tak berani bilang ke ibuku. Soalnya... Selamat Nona Muda diterima jalur langsung magister di kampus elit nasional. Bu, Putri kesayangan Mama. Untuk rayakan penerimaanmu, kartu hitam premium ini, ambil pakai sesukamu. Pesan 1000 kembang api, lalu 1000 meja jamuan. Bu, aku tak mau boros-boros begitu. Lagi pula aku belajar keras, bukan buat pamer di depan orang. Baik. Kalau begitu Mama rayakan secara pribadi saja. Pesan ruang utama langit 1 di Hotel Mahkota Langit. Siap. Hotel kita sendiri, gratis kan? Kamu duluan saja. Mama ikut habis rapat lintas negara. Sial. Bawa mobil murahan begini, berani-berani badan. Nyetirnya gimana sih? Kalau sampai nabrak mobilku, seumur hidup kerja pun akan bisa ganti rugi tahu? Mobil ini kok mirip banget sama mobil super yang ibu belikan di garasi rumah? Wah, mirip ya. Hei, kamu melanggar lampu merah, ngebut di jalan kota, hampir nabrak aku. Harap minta maaf. Ah, aku tahu maksudmu. Kamu lihat aku kayak... Jadi, sengaja cari kesempatan buat dekat-dekat ya? Kamu? Bagaimana kamu bisa tahu jadwalku? Orang kayak kamu, aku nggak butuh. Kau? Tunggu. Lihat uang. Ambil uangnya. Pergi cepat. Kau? Kau tunggu saja. Tamu terhormat, ini adalah ruangan, juga di seluruh Kota Samudra, paling mewah, ruang utama langit 1. Nadia, ini terlalu mewah. Beasiswa jalur langsung magisternya juga nggak banyak. Cuma kita sahabat karib makan bareng. Nggak perlu makan semahal ini. Gratis. Ini ibuku pesan khusus untuk merayakanku. Selain kita, nggak buka untuk umum, duduklah. Tunggu. Aku bilang padamu, jangan sembarangan. Bawa orang sembarangan masuk. Lantai ini, hari ini aku sewa. Lantai ini, Rangga Pratama yang sewa. Ini kan orang yang tadi hampir nabrak aku. Orang itu? Ruang ini aku yang pesan. Sekalipun kau kaya, nggak bisa maksakan. Maksa, tahu nggak hotel ini? Milik siapa? Aku yang punya. Mau duduk di mana ya terserah aku. Nggak urusanmu. Sepertinya hari ini memang ada perintah. Anak ketua dewan akan ke ruang utama langit 1. Ternyata dia... Bagaimanapun juga, ruangan ini aku pesan dengan prosedur resmi. Dipesan dengan prosedur resmi. Kau nggak berhak usir kami. Ini Tuan Muda, ruang ini memang sudah dipesan. Apa yang kau omongin? Pantas saja cuma pegawai rendahan. Tak tahu sopan santun. Apa gunanya menyusahkan pegawai? Lagi pula, manajer Hartono bertindak sesuai aturan. Kalau aku ada reservasi, ya aku yang duduk di sini. Makan di ruang utama langit 1. Hotel yang dibuka ibuku. Kapan jadi milik orang lain? Akan kulihat siapa berani pakai nama dia, berbuat semena-mena di hotelnya, merusak nama grup Mutiara. Kayaknya kamu nggak paham omongan orang. Iya kan? Nggak dengar ya, Tuan Muda Pratama bilang, ini hotel keluarganya. Ya berarti Hotel Tuan Muda Pratama, perkataannya itu aturan. Oke. Kamu mau aturan? Nih, ku beri aturan. Mulai hari ini, hotel ini kamu
sama anjing dilarang masuk. Kamu? Tuan Muda Pratama, sembuhkan dulu rabiesmu sendiri. Jangan di sini suka bikin aturan seenaknya. Aku sarankan kalian pikir matang-matang. Papaku orang terkaya di kota Samudra, Arman Pratama. Arman Pratama siapa? Ini bukan nama papaku. Apa katamu? Sekarang takut ya, di kota Samudra, selain papaku Arman Pratama, belum ada orang yang tak patuhi tuan muda paling tajir di kota Samudra, Rangga Pratama. Kok bisa kebetulan? Jangan-jangan ayah selingkuh? Tapi ayah ke ibu selalu nurut. Mungkin ada salah paham lain. Nomor 1 di kota Samudra, kamu nomor 1 babak belur. Jatuh di kota Samudra. Aku ngerti sekarang. Rupanya mau nempel sama gue ya? Ngejar sampai ke hotel. Tunggu, bukannya ini cewek yang di papan merah jalur langsung magister kampus elit dekat gerbang kampus itu? Pantas saja, sengaja cari masalah sama Tuan Muda Pratama. Si kutu buku miskin ini kan benci orang kaya. Iri aja sama Tuan Muda Pratama karena keluarganya tajir. Dengar ya, mahasiswa miskin kayak gini kan belum pernah hidup di masyarakat. Nggak tahu kalau manusia ada kelas tinggi rendahnya. Cepat-cepat, bersihin matamu. Ingat baik-baik wajah Tuan Muda Pratama ini. Hidupmu bisa berdiri di sini dan ngobrol sama dia, harusnya sudah sangat beruntung. Ternyata beasiswa dan gajian ya. Datang ke sini cuma buat jaga gengsi. Gue sarankan lu lepaskan ruangan ini dan minggir sana. Mau saingan tajir sama gue di kota Samudra, hartamu bahkan nggak nyampe recehannya gue. Nadia, bagaimana kalau kita makan di tempat lain saja? Putra orang terkaya, kita nggak bisa lawan. Kalau kau tak bohong, gue mungkin enggak bakal sadar kau ini putra Arman Pratama. Buktinya mana? Ini, dengan wewenang jabatan gua, belum cukup level buat ketemu ketua dewan, apalagi anaknya. Nggak percaya ya? Gue bakal telepon bokap gue sekarang, minta dia sendiri usir kau dari hotel ini. Lihat tuh, apapun yang gue mau, bokap gue pasti nurinin tanpa syarat. Ini foto profil bokap gue. Bokap gue beneran selingkuh dari nyokap gue? Cuma rekaman obrolan doang. Mau palsuin berapapun gampang. Tuan Muda Pratama, ruang utama langit 2 sudah siap. Mungkin bisa dipakai dulu. Siapa lo? Gue putra orang terkaya. Kalau mau pakai, ya yang paling bagus dan mahal. Memang pantas Tuan Muda Pratama. Kalau statusnya begitu mulia, gimana kalau beliin semua tagihan? Di lantai ini, biar kami semua tunduk. Kasih kami lihat kekuatan beneran. Boleh juga. Hari ini gue kasih kalian lihat dunia luas. Biar kalian lihat jelas. Apa gue bener putra orang terkaya di kota Samudra? Bokap berani pakai duit nyokap buat nafkahin anak di luar nikah dan masih nekat foya-foya di mana-mana. Jangan salahin gua. Kuras habis duit anaknya. Gua buat dia harus bayar balik semuanya. Menu. Begini deh. Kami kasih kesempatan lagi. Asal kamu sekarang minta maaf, kami bisa pertimbangkan kasih tulang sisa kami buat kalian jilat. Jangan gegabah Tuan Muda Pratama. Masakan ruang utama langit 1, semua dibuat koki pribadi. Harganya dengan ruang biasa. Beda lebih dari 10 kali lipat. Nanti Tuan Muda Pratama, jangan sampai nyesel ya. Uang? Apa Tuan Muda kami kekurangan uang? Harga selangit 10 kali lipat menurutmu? Di mata Tuan Muda kami, cuma receh banget. Kepiting Raja, 41.360.000 per ekor. Ripang panggang travel hitam liar, 57.200.000 rupiah. Kok Tuan Muda Pratama pesan? Masakan yang cuma bisa dibeli orang miskin kayak gue nabung bertahun-tahun? Makanan sepele? Sepele? Kamu sungguh nganggap diri orang penting? Satu hidangan di sini aja cukup buat bangkrutin kamu. Ini semua minimal 1.100.000.000 rupiah. Kamu
1 miliar 100 juta rupiah sudah masuk. Dia bisa bayar langsung. 1 miliar 100 juta rupiah? Jangan-jangan dia punya backingan? Nadia, ini 1 miliar 100 juta rupiah. Buat pamer doang. 1 miliar 100 juta rupiah apanya? Manajer kesini. Tambah 1 botol arak putih premium lawas. 2 miliar 200 juta rupiah. Orang terkaya, bukan sembarang orang, bisa temani. Saran gua, cepat-cepat pergi dari ruangan ini, balik lagi di kehidupan berikutnya. 4 miliar 400 juta rupiah sudah masuk. 4 miliar cuma untuk sekali makan? Keluarga Nadia Wijaya ini jangan-jangan lebih tajir dari Tuan Muda Pratama? Tuan Muda Pratama masih mau tambah lagi. Kalau uangnya nggak ada, aku sudah bayar DP untuk makanan. Silakan kalian keluar dari ruanganku. Siapa bilang gua nggak punya duit? Dasar kalian, pesen makanan aja nggak becus. Gua yang pesen. Ini, sama ini, semuanya dibawa ke sini. Cepetan. Sampahnya kapal Henning 200 juta, maksudnya 4 miliar 400 juta rupiah. Anggur merah Elang Naung 350 juta, maksudnya 7 miliar 700 juta rupiah. Manajer Hartono, hari ini total pesanannya sudah hampir lebih dari 13 miliar 200 juta rupiah, ya? Jangan-jangan ada yang cuma mau ngemplang, nggak sanggup bayar. Nanti Bapak juga bisa kena getahnya. Mending dicek dulu saldonya, biar ketahuan apa dia ini beneran tuan muda tajir atau bukan. Ibuku selalu pegang kendali keuangan. Di kartu pribadi ayahku, nggak mungkin ada uang sebanyak itu. Hari ini, meski kartunya dipakai terus sampai rusak, tetap nggak akan cukup. Cuma 600 juta doang. Hari ini, gua kasih lihat. Yang paling nggak kekurangan buat Rangga Pratama, yaitu duit. Saldo tidak cukup. Apa? Saldo tidak cukup. Apa? Coba lagi. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Bayar makan aja nggak bisa. Rangga Pratama, jangan-jangan emang palsu. Nggak mungkin. Ini kartu yang ayahku sendiri, kasih ke gua. Masa sih 1 juta aja nggak ada? Mungkinkah perempuan ini yang main curang? Mustahil. Cewek ini kelihatannya miskin banget. Mana mungkin bisa menjebak putra orang terkaya? Orang terkaya, mana yang kau maksud? Bayar makanan aja nggak bisa. Jangan gitu. Mungkin dia emang nggak ke hotel buat makan. Cuma pura-pura tajir. Kayaknya mau cari jodoh cewek kaya. Ayo makan. Tuan Muda Pratama, jangan-jangan cuma sombong doang? Kok bayar makan aja nggak bisa? Tuan Muda Pratama, kan kau yang sok kaya ngajak kita ke sini. Kita nggak punya duit. Bayar sendiri ya. Ayo kita pergi. Berdiri. Siapa suruh pergi? Hah, pengetahuanmu dangkal banget. Perusahaan terbuka, butuh perputaran dana. Sulit dipahami? Begini, tunggu. Aku sekarang suruh ayahku kirim duit. Siapa yang habisin kartuku? Halo? Ada apa anakku sayang? Pa, aku lagi makan di Hotel Mahkota Langitmu. Cuma pesan 2 botol anggur, kartu yang kau kasih udah kosong. Ambil kartu lain, cepat kirim ke sini. Biar nggak ada yang ngomong, keluarga kita cuma pura-pura kaya. Baik. Aku sekarang suruh orang antar ke sana. Dengar nggak? Ayahku langsung kirim duit. Orang terkaya, siapa tahu itu cuma orang bayaran yang kau sewa. Aku belum pernah lihat. Ada yang perlu atur dana dadakan, cuma buat makan. Nak, tunggu. Ayah segera ke hotel. Suruh perempuan itu minta maaf langsung padamu. Yang bisa mengeluarkan 12 miliar 200 juta rupiah pasti bukan orang sembarangan. Nadia, kau terlalu gegabah. Dengar itu? Ayahku akan segera datang. Jangan-jangan kau sudah ketakutan setengah mati? Rangga Pratama, kau masih belum lepas dari susu ya? Bagaimana kalau kau juga ngobrol dengan ayahku? Silakan. Halo ya, aku di Hotel Mahkota Langit kita. Ruang makan kita diambil orang. Apa? Berani ganggu putriku? Nekat sekali. Tunggu ayah langsung ke hotel. Dua-duanya bermasalah di Hotel Mahkota Langit. Sudahlah. Yang penting anakku sayang. Ayo. Hentikan. Level mana berani menyamakan ayahmu dengan ayahku? Bahkan meniru gaya ayahku.
Tiruan atau bukan, sebentar kau akan tahu. Jangan kira cuma modal HP jelek dan panggil orang tua, lalu beres. Ayahku adalah orang terkaya, nomor 1 di Kota Samudra. Ayahmu cuma orang tua. Ayahku adalah orang terkaya Kota Samudra. Yang kau sebut itu Arman Pratama. Kau bilang ayahmu juga bernama Arman Pratama? Berani-beraninya kau sebut nama ayahku. Ayahku takkan mengaku kau ini anak haram. Aku malah penasaran, nanti saat kau sadar, kaulah anak haram itu, bakal lucu sekali. Uangnya masuk. Kartu ayahku, limitnya tak sebanyak itu. Pasti ayahku menggelap uang perusahaan untuk disia-siakan anak di luar nikah ini. 13 miliar 200 juta rupiah tak berdiri sama sekali. Memang pantas putra orang terkaya? Gimana? Gue punya duit banyak. Duduklah, duduk. Makan kalian, habiskan. Setiap orang, termasuk kau, datang ke sini. Ambil 110 juta rupiah per orang. Nadia, dia pamer kaya, lalu semena-mena. Sungguh keterlaluan. Bagaimana kalau kita laporkan polisi saja? Tak usah. Dia cuman anak dan yang pamer kaya, hidup dari orang tua, bodoh dan tak becus. Belum layak, kita repot-repot, nanti ada yang menghajarnya. Apa katamu? Kau cari mati, ya? Siapa berani sentuh anakku? Siapa berani sentuh anakku? Bu, ibu datang? Ayahku mana? Ayahmu siapa? Seperti dia, anak haram tak tahu diri, bisa ketemu ayahku? Ini kalung ibuku. Ayahku berani mencuri barang ibuku untuk bermanja-manja dengan si manis. Ayahku pengecut juga. Cuma berani mencuri model lama yang ketinggalan zaman. Lihat apa? Belum pernah lihat ya? Tasku ini tas branded. Keluargamu bekerja 10 tahun juga tak akan mampu beli. Manajer Hartono, aku sebagai nyonya besar, Hotel Mahkota Langit perintahkan kamu, usir dia keluar sekarang. Maya, kita sudah menikah 20 tahun. Lewat kesempatan pembukaan, Hotel Mahkota Langit hari ini, aku ingin katakan dengan sungguh. Aku cinta kamu. Sudah tua-tua begini. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih telah melahirkan putri kesayanganku satu-satunya, Nadia. Juga terima kasih atas pengorbananmu selama ini. Arman Pratama bersumpah hari ini, seumur hidup tak akan mengkhianati kamu dan putri kita. Ayah ibu lihat kamera. 3, 2, 1. Aku harus buktikan sendiri. Ayahku selingkuh. Bantu ibuku basmi. 2 tumor si manis ini. Kamu siapa lagi? Kamu tak punya wewenang hotel. Siapa yang bisa buktikan? Kamu istri ketua dewan? Kamu tak punya alasan aku buat keributan. Lalu apa? Hakmu usir aku? Bapakku tak perlu datang sendiri. Kamu lihat baik-baik. Orang di foto ini, seumur hidupmu, tak akan bisa kamu gapai. Sumpah cinta bapak dengan ibuku, sekarang ternyata cuman tipuan belaka. Ini, orang di foto ini adalah Wakil Ketua Dewan Grup Mutiara, Arman Pratama. Bahkan kalau dia memang putra Direktur Pratama, berani-beraninya kalian menghina orang begitu terang-terangan. Tidak takut opini publik? Uang bisa membeli segalanya, tidak tahu di Kota Samudra? Siapa berani bikin masalah soal orang terkaya? Kalau sampai pemuda datang tersinggung, kurasa seluruh keluargamu tak bisa hidup dari koneksi di Kota Samudra. Zaman sekarang, hidup dari koneksi itu bergengsi. Tapi percuma ngomong sama kalian. Orang tuamu tak ajarin. Seumur hidupmu tak akan paham. Manager, cepat usir keluar si miskin hina ini. Biar tak ganggu selera makan anakku. Maaf Nona muda, saya cuma pegawai rendahan. Tunggu. Foto keluarga lengkap ya? Kebetulan, aku juga punya. Pantasan kamu berani cari masalah denganku. Rupanya foto ini sudah kamu sunting dari dulu. Mau manfaatkan kesempatan ini buat nyangkut-nyangkut?
minta jatah ya. Ibu, ini dia orangnya. Dialah yang selalu bilang, dia anak ayahku. Gagal merayu anakku, sekarang mau aku anggap sebagai ibu? Tapi, aku tidak punya anak haram mata duitan. Seperti kau. Kau cuma si manis. Apa hakmu mau jadi ibuku? Kau, Ibu juga bukan orang yang bisa kau dekati. Lagi pula, ayahku marga Pratama. Sedangkan kau, yang bermarga Wijaya, berani menipu kami. Apa kau pikir? Semua orang di sini bodoh? Aku tidak bermarga Pratama. Karena Arman Pratama adalah menantu masuk keluarga istri di keluarga Wijaya. Dia tak berhak memberiku marganya. Ayahku adalah orang terkaya di kota Samudra. Wanita mana yang akan menerimanya sebagai menantu? Memang aset Direktur Pratama lebih dari 22 triliun rupiah. Di seluruh dunia, mana ada wanita yang bisa menandinginya? Dasar otak buku karena kebanyakan baca buku. Laki-laki jadi menantu mas keluarga istri ditukar dengan harga diri. Mau Direktur Pratama jadi menantu? Mungkin 220 triliun rupiah pun tidak cukup. Nadia, sudahlah, jangan lanjutkan. Kau baru lulus, tak perlu memaksakan diri dan terjerumus di sini. Tidak apa. Kau tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Orang terkaya kota Samudra itu orang lain. Arman Pratama, cuma seorang lelaki, tak punya kemampuan. Cuma bisa andalkan pengaruh ibuku untuk pamer di luar. Dah. kamu brengsek. Berani-beraninya kamu fitnah suamiku. Aku koyak mulutmu. Berhenti. Siapa berani sentuh putriku? Siapa berani sentuh putriku? Bu? Ibu sudah tahu, ada kebocoran dana di perusahaan. Tante, akhirnya tante datang. Ibu anak ini selalu jadikan status mereka untuk bully Nadia. Kalian berdua yang ganggu putriku? Kamu siapa lagi? Pelakor, berani melawan istri orang terkaya sepertiku. Istri orang terkaya? Tanya Arman Pratama. Berani dia akui statusmu di hadapanku? Oh, jadi kamulah pelakor itu. Kamulah anak di luar nikah itu. Pantas saja punya akses ruang utama langit 1. Yang muda tak tahu diri, yang tua pun tak tahu malu. Mau merayu ayahku. Kalian ibu anak ini mirip ya. Sama-sama tak tahu malu. Ibuku baru. Orang utamanya, kalau mau tampil sebagai bintang utama, kenapa kita tak perbesar saja? Sandiwara ini? Seorang pelakor yang hancurkan keluarga orang. Berani buat keributan di depan istri sah seperti aku. Cuma, baik dari segi kelas maupun kasih sayang yang diterima, kamu kalah hancur total. Kalau aku yang disebut pelakor, lalu apa artinya sertifikat yang dilindungi hukum ini? Ini tak mungkin. Pria di akta nikah ini kok mirip banget sama Tuan Muda Pratama di foto keluarga tadi? Jangan-jangan mereka memang satu ayah? Artinya, Rangga Pratama baru anak di luar nikah. Apa-apaan? Ngaco lo. Gak mungkin. Papaku sayang banget sama mamaku. Ini pasti palsu. Cap timbul di akta nikah aja. Gak percaya? Nomor identitas papamu masih hafal kan? Ini bener nomor identitas papaku. Tunggu, kalian sadar nggak? Tadi waktu mereka berdua, telepon, suara di telepon sana, sama persis. Ternyata si orang terkaya itu memang si pelakor. Uang yang dihambur-hambur Tuan Muda mungkin hasil tipu dari istri dan anaknya ya. Ngaku. Sekarang aku tahu kenapa kamu punya banyak bukti. Rupanya kau adalah anak di luar nikah yang diayomi ayahku. Nggak heran kalian berani-beraninya ke sini. Rupanya mau andalkan kekuasaan Arman untuk membela. Tapi nggak nyangka bakal ketemu. Kami, orang utamanya kan? Ku dengar baik-baik. Cepat-cepat tinggalkan Arman. Aku bisa maafkan dia karena salah sesaat. Tapi aku nggak bisa terima kau merebut suamiku. Soalnya cuma aku yang berhak menduduki posisi istri orang terkaya. Istri orang terkaya yang kau idam-idamkan dengan hina diri itu, aku nggak butuh. Kami nggak butuh. Ayahnya nggak rela melepaskan hidup mewah yang sudah dijalankan lebih dari 20 tahun. Jangan cuma bisa gertak sini. Lihat mobil kecil murah lusuhmu itu. Mana mirip putri orang terkaya? Betul, Tuan Muda Pratama bawa mobil super, dan Tuan Muda Pratama sama ibunya penuh perhiasan mewah. Coba lihat ibu anak ini berpakaian sederhana begini. Jelas tidak disayang, si manis dan anak haram ya. Hari ini aku akan memberi pelajaran untuk ibuku. Anakku, kau baik-baik saja? Tuan Muda Pratama, kau kan putra orang terkaya. Semuanya harus pakai yang terbaik. Aku cuma bisa pakai tenaga terbesarku untuk memukulmu. Tuan Muda Pratama tubuhnya rusak karena mabuk dan perempuan, sampai kalah sama cewek kecil.
Kau si manis. Berani mukul anakku? Berani di hadapanku memukul putriku? Bu, kau baik-baik saja? Memang tak heran kalian ibu dan anak. Andre mau dipukul ya. Kalau berani sentuh putriku lagi, lain kali bukan cuma satu tamparan, seperti ini. Kalian orang rendahan macam ini, kerja kasar sudah biasa. Tenaganya besar sedikit, kenapa? Nanti ayahku datang, akan kubuat kalian tahu apa artinya penghancuran sejati. Selamat datang Direktur Pratama di Hotel Mahkota Langit. Selamat datang Direktur Pratama di Hotel Mahkota Langit. Suaranya Direktur Pratama datang. Iya, ibu dan anak perempuan ini di Hotel Direktur Pratama mengganggu putranya. Nanti Direktur Pratama datang, ibu dan anak ini pasti bakal dipukuli sampai merengek minta ampun. Sudah terlambat. Direktur Pratama cuma perlu gerakan jari, bisa bikin dua orang ini benar-benar nggak bisa hidup di kota samudra. Grup Mutiara suamiku ini? Di kota samudra ada tim pengacara terbaik yang kami pekerjakan. Berani memukul aku dan anakku? Nanti kau tunggu. Di penjara seumur hidup ya? Nadia kan membela diri secara sah. Nadia cepat pergi, bahkan kalau harus nabung, aku akan biayai pengacaranya. Kita nggak boleh pergi. Kalau kita pergi, bagaimana nonton sandiwara bagus ini? Siapa berani ganggu anakku sayang? Siapa berani ganggu anakku sayang? Papaku datang, kalian siap-siap mati. Suamiku mereka ini. Kamu harus bantu aku hari ini dan beri pelajaran buat anak kita. Siapa berani ganggu anakku sayang? Lihatlah kemewahannya. Memang pantas orang kaya kota samudra. Tadi ada yang menjelekkan kalau Direktur Pratama cuma menantu masuk keluarga istri. Sekarang orang utamanya datang. Ibu dan anak ini harus diusir dari kota samudra. Ayo ke sana. Tunggu sebentar, lihat papaku. Bakal bikin kejadian memalukan sebesar apa. Ayo pergi. Pak, akhirnya kau datang. Cepat bantu aku. Kalau tidak datang, aku dan ibuku bisa mati dipukuli. Suamiku, mereka bukan cuma pukuli kami. Tapi juga bilang kemana-mana, kau bisa sesukses ini cuma karena hidup dari wanita. Itu kata mereka. Mereka bilang aku dan anak kita seperti tikus takut cahaya. Di hotelku, berani ganggu orangku? Merusak nama baikku? Siapa yang menyentuhnya hari ini? Silakan maju sendiri. Kalau tidak, aku Arman Pratama, atas nama Grup Mutiara, akan lenyapkan kau dari kota samudra. Dia sama yang tua itu? Pak, tolong tangkap dia. Tangkap dia. Sentuh anakku. Kalian jangan... Direktur Pratama. Wah, hebat sekali kau, Direktur Pratama. Aku penasaran. Bagaimana caranya kau membela si manis dan anak di luar nikah ini? Suamiku, kau ngapain? Kenapa Direktur Pratama kelihatan ketakutan melihat Ibu Nadia Wijaya? Dari omongan ibunya Nadia, ada anak di luar nikah. Dan pelakor, jangan-jangan mereka berdua yang istri sah? Salah paham, ini salah paham semua. Tidak siapapun ketua dewannya kalau terus ribut begini. Urusan keluarga ketua dewan tersebar, lalu bisnis terganggu, pasti aku yang akan disalahkan. Para tamu sekalian, hotel hari ini tutup. Mohon segera meninggalkan tempat. Wah, Pak. Kau memang teliti. Sekarang orang luar sudah pergi, kau bisa menghajar kedua si manis ini dengan leluasa. Diam. Kau juga pergi. Aku tak pergi, aku mau lihat kau menghajar mereka. Mau menghajar mereka? Betul suamiku. Jangan khawatir soal kesan buruk. Hadapi si manis seperti ini. Tak usah kasih muka. Kau juga diam. Direktur Pratama, ingin kasih kami muka? Atau kasih si manismu dan anak di luar nikahmu? Jaga muka? Berani sekali. Hah? Siapa beri kau nyali? Bicara seperti itu pada ayahku? Ayah, Diam. Kau tuli. Demi si manis dan anak harammu, kau pukul aku? Arman, dulu anakmu sedikit terluka kau sudah sedih. Kenapa sekarang kau pukul dia?
Aku peringatkan kau, jangan gila dan menggonggong di sini. Mana ada hubungan tak jelas denganmu, cepat minggir. Bukan, kenapa takut dia? Dia cuma anak haram. Maya Nadia. Jangan salah paham. Mereka cuman keluarga miskin binaan. Program bantuan kemiskinan grup. Aku kasihan lihat mereka berdua, jadi aku bantu mereka. Aku benar-benar tak kenal mereka. Suamiku, kau bicara apa? Ayah, kau memang dermawan. Beri siswa penerima bantuan biaya makan lebih dari 13 miliar 200 juta rupiah. Membantu? Kurasa bantuanmu sudah sampai ke rumahnya ya? Kamu malah menganggap dirimu korban pengkhianat keluarga mencuri milikku. Arman Pratama, kau benar-benar tak tahu malu sampai tak ada batasnya. Asal, uangmu apa? Ini semua uang Arman yang dihasilkan sendiri. Kamu, si manis yang hidup dari lelaki, berhak apa menghina suamiku? Bahkan ayahku pun bukan untuk kalian. Perempuan tak tahu malu, bisa dekati. Lalu kamu, ibumu masuk keluarga kami dengan naik ranjang. Kamu pikir bisa mengambil harta keluarga Pratama? Siapa izinkanmu tunjuk putriku? Mending tanya langsung suamimu. Lihat siapa yang hidup dari siapa. Kamu, suamiku orang terkaya di kota Samudra. Kamu siapa? Berani-beraninya menginjak-injak dia. Karena ibuku justru orang terkaya kota Samudra, Wijaya Maya Wijaya. Setidaknya ayahku bisa tanpa ragu di ruang utama langit 1 habiskan 13 miliar 200 juta rupiah. Ibumu, pintu ruangan ini saja tak bisa sentuh. Lihat pakaianmu yang lusuh itu. Berani-berani menyamar sebagai suamiku? Intip wajahmu di air kencing sendiri. Lihat rupamu. Maya Nadia, jangan sampai kalian percaya omong kosong mereka. Aku peringatkan kalian. Kalau berani bicara satu kata lagi, aku jamin sisa hidup kalian, seperse pun dana bantuan, tak akan kalian dapat. Pergi sana. Kenapa buru-buru? Aku malah penasaran. Bagaimana kalian bertiga selama ini memakai uangku untuk menghambur-hamburkan? Bu, soal bantuan ini, aliran dana setiap transaksi dan tujuannya, sepertinya kita perlu selidiki dengan baik ya. Apa maksudmu? Uang suamiku. Sumbernya jelas dan sah. Menurutku justru kalianlah yang terlalu banyak pakai uang haram. Iya, setidaknya coba kalian tunjukkan uang 600 juta rupiah dulu. Oh begitu? Kalau gitu, jangan pakai uang ibuku. Suruh ayahmu, si orang terkaya itu, yang bayar sendiri. Tagihan 600 juta rupiah hari ini. Hotel Mahkota Langit, kan hotel mewah. Kalian ini siapa? Bisa ikut campur? Kamu? Kamu mau apa? Atas perintah Ketua Dewan, saya telah mengembalikan otomatis biaya makan 6 juta rupiah yang dibayar dari akun yang biaya akun asalnya. Sementara itu tagihan ini belum dilunasi. Silakan Tuan Muda Pratama melakukan pembayaran ulang. Apa yang kamu bicarakan? Ketua Dewan itu ayahku. Berani sekali kamu berbohong di hadapannya. Betul. Masa seorang pelayan? Tak kenal majikan sendiri? Kami hanya menjalankan prosedur. Oh. Aku paham. Ayah mau aku tunjukkan di depan mereka. Bayar tagihan buktikan jati diri. Kasih 2 cewek cantik ini pelajaran. Kenapa? Belum pernah lihat orang belanja gila? 13 miliar 200 juta rupiah? Mau rekam juga? Buat kenang-kenangan? Tolong bekukan kartu tambahanku. Jangan biarkan orang tertentu pakai. 1 sen pun. Maya, dengar penjelasanku. Ya ayah, jangan pura-pura lagi. Aktingmu bagus banget. Maksudmu? Tapi yang ayah berikan aku ini, adalah kartu tambahanmu? Iya kan? Tentu saja kartu tambahan ibuku. Dengan kondisi keuangan ayahmu, kartu ini pasti udah jebol. Kartu ini. Tapi suamiku. Berikan buat aku. Kartu tambahan hitam premium. Mau gesek berapapun, bisa langsung. Masa bisa jebol? Coba kau. Aku lebih dari 13 miliar 200 juta rupiah. Langsung jebol. Mau buat aku dan ibuku tercengang? Atau mau bikin kami tertawa? Tidak mungkin. Ini kan kartu hitam premium. Masa 13 miliar 200 juta rupiah? Enggak ada. Iya. Masa saldo tidak cukup. Pasti kalian yang main-main. Tagihan ini kami nggak bayar. Jika tidak segera dilunasi, Divisi Hukum Grup Mutiara atas nama Hotel Mahkota Langit akan menggugat Anda. Loh, putra orang terkaya juga makan tanpa bayar dan ngeles? Kau. Ayah, lihat sikapnya ini. Cepat transfer uangnya, aku harus balas dendam pada mereka.
Sayang, katakan sesuatu. Apa kau mau diam saja? Melihat anak kita dituntut dan dipenjara? Kartuku sudah dihabisi anak ini dan semua uangku sekarang dibekukan oleh Maya Wijaya. Wanita itu benar-benar tak bisa bayar. Jangan panggil aku ayah. Kalau bukan karena kasihan pada kalian berdua, mana kusangka kalian makin kurang ajar, bakal nempel terus padaku. Seharusnya tak kubantu kalian. Ayah, apa maksudmu? Bukankah aku anak kandungmu? Setelah 20 tahun lebih, egoisnya Arman Pratama ini masih bisa turun lagi. Bahkan istri dan anaknya bisa dia tinggalkan. Kira dengan begitu, dia bisa selamat sendiri? Maya, Nadia, kalian lihat sendiri. Mereka berdua ini ngotot tak masuk akal. Sepanjang hidupku, anak yang paling kucintai hanyalah putri kita, Nadia Wijaya yang manis. Ayah, kau kan tak makan. Masakan si tua ini tak perlu takut padanya. Siapa bilang makan? Hei, tutup mulut mereka. Kalau masih berani menghina hubunganku dengan Maya dan nama baikku, aku pasti takkan kalian lepas. Maya, semua gara-gara dia. Dia cemburu melihat kita bahagia, jadi sengaja mau hancurkan keluarga kita. Lagi pula, kamu masih butuh aku merawatmu. Putri kita juga butuh ayah. Ayah, sudahlah, jangan pura-pura. Baik. Aku maafkan kamu. Baik. Aku maafkan kamu. Ibu, ayah sudah selingkuh. Kenapa ibu masih memaafkan dia? Nadia, ayahmu cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Apalagi kita sudah menikah bertahun-tahun. Tak perlu gara-gara hal kecil, membesar-besarkan sampai pisah. Sayang, aku tahu pasti hatimu masih ada aku. Aku sebelumnya. Semua karena ada selingkuhan di luar yang bikin aku silau. Tapi justru karena itu, aku baru sadar di dunia ini perempuan terbaik. Hanya kamu. Orang terkaya kota samudra, cuma butuh beberapa kata manisku bisa dibodohi perempuan bodoh. Asal aku merencanakan lagi dengan matang, bisnis keluarga Wijaya bisa kuambil dengan mudah. Di sini, semua catatan aliran dana ayahmu selama beberapa tahun ini yang diam-diam dialihkan. Banyak sekali. Lalu, kita harus apa? Kalau cerai sekarang, bisa membuat mereka curiga. Uang yang sudah dialihkan akan langsung dipindahkan ayahmu ke akun virtual luar negeri. Sulit dikejar kembali. Kalau dia mau main sandiwara, kita temani saja. Biar dia merasa semuanya masih dalam kendalinya. Setelah itu, Biarkan dia memuntahkan semua pokok beserta bunga yang sudah ditelannya. Semakin kamu sombong sekarang, semakin sakit nanti. Saat harus mengembalikannya, ibu sudah memaafkanmu, tapi aku belum. Ibu sudah memaafkanmu, aku belum. Anak perempuan memang banyak maunya. Sayang, bagaimana caranya agar kamu memaafkan ayah? Barusan, mereka berdua menunjuk hidung ibuku, menghina kami. Kalau begitu ayah, kenapa tidak ayah sendiri yang bertindak untuk membela aku dan ibu? Ini, tapi mereka kan... Bukankah aku putri kesayanganmu, putri tunggalmu? Apakah di hatimu, kamu masih lebih sayang pada anak di luar nikah ini? Arman Pratama, jangan-jangan ucapanmu tadi. Semua bohong? Ini... Putrimu dipermalukan sebagai ayah? Tidakkah kau ingin membelanya? Tidak, sama sekali tidak. Sebagai ayah, tentu aku di pihak putriku sayang. Ayah, mau apa? Arman Pratama, kau mau apa? Aku ini istrimu. Dia anak kandungmu. Bangsat. Siapa suruh kalian berani-beraninya menghina putriku? Tamparan ini untuk menyadarkan kalian tentang nasibmu. Tamparan ini untuk menyadarkan kalian tentang nasibmu. Ah! Maya, Nadia. Kalau masih belum puas, aku lanjutkan. Barusan itu, hanya uang muka. Sekarang, masih ada 13.200.000 rupiah yang belum lunasi. Tenang saja. Hotel pasti mencatat semuanya. Pasti kami tagih deh, Baya. Mereka seenaknya menghamburkan uang ibuku. Menyuruh mereka bayar makanan saja. Sudah sangat baik hati. Nadia Wijaya, kau sengaja membuatku memesan sehari 13.200.000 rupiah. Punya uang sedikit, lalu sok hebat? Uang kalian sudah dihabiskan ibuku, ya sudah. Itu milik kami. Betul. Habiskan uang kalian. Kan buat mendoakan keluarga kalian. Cuma segini. Dikejar-kejar terus. Tak punya wawasan luas. Sukarela atau bukan,
Bisa kita panggil Om untuk periksa. Sekarang bayar tunai atau pakai kartu? Aku bayar ya sudah. Tasku ini Cukup? ambil semua. Cukup. Tentu tidak cukup. Semua sudah kami berikan. Kami cuma baju di badan, tak ada harta lain. Sekarang tahu duit tak cukup? Dulu bagaimana kalian mengejek penampilan kami jelek? Sekarang beri kesempatan pada kalian untuk lihat berapa harga dandanan kalian sebenarnya. Jangan kau semena-mena. Tak dengar putriku bicara? Nadia Maya, tak perlu buang waktu dengan si manis ini. Kalian pulang dulu, hari ini ibu masak sendiri, buatkan kalian sup penghibur hati. Ibu, ayo kita pergi. Nadia Wijaya, kali ini kau buat aku malu habis-habisan. Lain kali pasti akan kubalas 2 kali lipat. Dua si manis itu sangat menghina aku dan Rangga. Kau tak bela kami, malah memukul kami. Kau suami siapa? Semua kulakukan untuk keluarga kita agar kalian hidup enak. Mobil yang kalian kendarai, perhiasan yang kalian pakai, mana yang bukan kudapatkan dengan mengorbankan harga diri? Tapi tak boleh biarkan ibuku jadi si manis. Sekarang, aku malah jadi anak di luar nikah. Aku mau hidup bagaimana lagi? Di kota samudra nanti? Yang tak disayangilah, yang jadi si manis. Aku dan dia hanya sandiwara. Hatiku selalu untuk kalian berdua. Kalian yang sah. Papa, tapi bantu aku balas dendam dulu. Tinggal 1 proyek lagi, cabut dananya. Maya Wijaya bakal jadi cangkang kosong. Nanti, gue langsung cerai sama dia. Bikin kamu jadi tuan muda tertua keluarga Pratama yang sah. Soal Nadia Wijaya, terserah kamu mau gimana. Maya, aku bikin kopi buat kamu. Kalian pulang dulu. Untuk proyek kali ini, kami di grup Mutiara sangat optimis. Tapi masalah pembagian laba masih perlu dibahas lagi. Proyek yang bisa bikin Maya Wijaya bilang optimis. Jarang banget. Kalau bisa dapat proyek ini, gue bisa naikkan perusahaan gue sendiri, sekalian ngerongrong Maya Wijaya. Ketua Dewan Wijaya minta laba setinggi itu, mending cari mitra lain saja. Maya, dengar-dengar grup kita lagi kontak proyek Semesta Raya yang lagi panas itu, Kontak awal. serahkan proyek ini ke gue. Meski sebelumnya gue salah, bikin kamu kecewa, tapi gue mau tebus salah dengan prestasi. Kamu istirahat dulu saja, atur kondisi dulu. Aku akan atur orang lain untuk lanjut. Si manis ini berani waspada sama gue. Tapi proyek yang bikin Maya Wijaya sampai waspada, kualitasnya pasti bagus. Gue harus dapetin diam-diam. Direktur Pratama, proposal perusahaan Anda, sudah kami lihat syarat kerjasamanya. Masih kurang tulus. Ganti juru bicara siapapun, juga percuma. Direktur Santoso, kedatangan saya kali ini tidak mewakili grup Mutiara. Syarat bisa kita bicarakan. Oh. Setelah bertemu hari ini, ternyata benar, Direktur Pratama tidak seperti kabar burung, hidup dari wanita. Jujur saja, kami sudah lama tidak ingin hidup dari belas kasihan Direktur Wijaya. Kalau mitra kerjanya adalah Anda, Direktur Santoso memang orang yang paham. Kalau begitu, bagaimana kalau bagi hasil 4/6? Saya 4, Anda 6. Direktur Pratama memang belak-belakan. Di kota Samudra, orang seperti Direktur Pratama yang tahu cara bawa diri. Sudah jarang. Saya yakin cepat atau lambat bisa melampaui Ketua Dewan Wijaya. Kalau saya terus menunda, malah jadi tidak tahu diri, tidak belak-belakan. Tidak perlu Direktur Pratama periksa kontrak lagi. Saya percaya integritas Direktur Santoso.
Ketua Dewan, sesuai perintah Anda, kontrak akhir proyek Camar, detail jebakannya sudah dipasang. Tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pihak lawan. Jangan buru-buru mulai bertindak. Biarkan dia sombong dulu. Semakin tinggi lompatannya, semakin sakit jatuhnya. Baik, paham. Hahaha. Berhasil. Benar-benar berhasil. Kontrak sudah saya tanda tangani. Wanita Maya Wijaya itu, dia sama sekali tidak tahu. Saya sudah lama di belakangnya, menjalin kontak dengan mitra kerja. Proyek inilah kunci untuk menjatuhkannya. Hebat sekali sayang. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Cepat duduk. Seminggu lagi, proyek ini akan kupakai untuk mengusir Maya Wijaya dari Dewan Direksi. Aku akan kuasai seluruh grup ini. Si brengsek Nadia Wijaya itu, di hotel waktu itu, membuatku malu sekali. Akan kulihat, saat dia jatuh miskin nanti, masih bisa sombong apa tidak. Selama ini, aku menahan malu merayu istri tuaku Sam itu. Hari inilah yang ku nanti. Uang keluarga Wijaya seharusnya memang milikku. Aku ambil kembali semua yang hakiki. Wajar saja. Sayang, Nadia Wijaya, si manis itu sudah masuk divisi desain lewat belakang. Kebetulan Rangga kita juga mau lulus kuliah. Bagaimana kalau dia magang di perusahaan kita sendiri? Biarlah dia belajar. Anak kita pasti jadi pewaris nantinya. Sekarang ayahmu berkuasa. Magang saja nggak usah, langsung masuk divisi kunci, jadi eksekutif senior. Mau urus bagian mana? Pilih saja. Ayah, aku mau masuk divisi Nadia Wijaya itu. Aku mau lihat sendiri dia. Jadi anjing terlantar. Magang kali ini, walau kau anakku, tapi tak akan dapat perlakuan khusus. Bisa belajar apa? Capai prestasi apa? Semua tergantung usahamu. Tenang Bu, aku pasti kerja keras. Mencontoh Ibu. Direktur Gunawan, modal bintang raya. Om Gunawanmu akan datang sendiri ke divisimu untuk bahas rencana lanjutan. Sambut dia dengan baik. Oke, aku tahu. Ayo pergi. Nadia, kudengar hari ini divisi kita akan kedatangan magang andalan. Jangan-jangan kamu... Beruntung sekali. Proposalku dipilih ketua dewan. Jadi aku magang di sini. Hebat juga kau. Magang dan jalur langsung magister beres. Kasus di hotel waktu itu. Gimana akhirnya? Ibu anak itu yang sombong. Masih ganggu kamu nggak? Mereka... Semua, hentikan kerja dulu. Hentikan kerja dulu. Perkenalkan, ini rekan baru kita. Nadia, kan kamu baru datang. Kemampuan proyekmu bagus banget. Pasti supervisor datang untuk sambut kamu ya. Semua, ini dia. Rekan baru kita. Rangga Pratama, magang andalan. Rangga ini talenta unggulan perusahaan. Usianya masih muda. Tapi berkat dia, divisi kita bisa rancang. Proyek Laut Bintang. Semua jasanya. Divisi investasi yang akan kau masuki ini, divisi investasi yang akan kau masuki. Sudah disusupi diam-diam oleh ayahmu. Kau masuk ke sana, mungkin tak akan mudah. Bu, tenang saja. Aku pasti akan mencopot satu persatu para penggerogot itu. Ayahku berani, terang-terangan, masukkan anak di luar nikah ke perusahaan, bahkan berani plagiat patenku. Kalian yang memulai, menantang kami. Kini saatnya, kurus semua utang lama dan baru. Kamu lanjutkan dulu proyek Laut Bintang. Aku sudah bicara dengan Direktur Wijaya. Aku mau bicara dulu dengan Nadia. Baik. Tak kusangka, Om Gunawan sudah datang. Rencana proyeknya pun masuk tahap eksekusi. Rangga Pratama, kau mencuri rancanganku? Baiklah, akan kubuat kau jatuh dari puncak kejayaanmu. Memalukan sekali. Wah, pemuda berbakat luar biasa. Aku sudah baca rancangan ini. Logikanya rapi, wawasannya tajam.
Bukan sembarang orang bisa buat seperti ini. Benar, rupanya departemen kita butuh pemuda seperti Rangga untuk jadi tulang punggung. Biasa saja. Cuma buat asal-asalan. Rangga, ini surat penunjukan resmi. Proyek Laut Bintang. Proyek ini ke depannya. Bergantung pada kepemimpinanmu. Tunggu. Proyek Laut Bintang ini, rancanganku, kenapa diberikan padanya? Lihat dulu siapa dirimu. Tingkat proyek seperti ini, mana bisa kau cuma magang, tanggung jawab? Justru itu pertanyaanku. Bukannya kau sudah tahu siapa dirimu sebenarnya? Tak bisa bertingkah rendah, berani datang ke perusahaan. Buat onar, kau anggap aku dan ibuku tak ada. Nadia Wijaya, sekarang kamu keras kepala, tapi nanti akan sangat sengsara. Kamu, Rangga Pratama begitu berani, sepertinya Arman Pratama merasa sudah menang. Sayangnya, hari indah mereka harus berakhir hari ini. Rekaman asli, sumber draft proyek Laut Bintang, semua ada di meja kerja pribadiku. Bisa dicek kapan saja. Kau menjiplak karyaku, pikir bisa selamanya? Aku bisa buktikan rancangan itu dibuat Nadia saat di kampus. Ini siapa yang buat? Rancangan ini diselesaikan di bawah bimbingan dan pengawasan Direktur Pratama. Kamu cuma magang, mana mungkin? Betul. Mitra proyek kali ini, Direktur Gunawan dari Modal Bintang Raya, datang khusus untuk bahas detail. Koneksi level segitu, mana bisa dijangkau? Sama magang? Iya, kamu baru magang, berani ambil kredit orang? Gila pengakuannya. Mungkin lihat Rangga Pratama, berbakat dan sukses, hatinya tidak terima. Direktur Gunawan lihat aku tumbuh besar. Artinya, hanya aku yang pantas bicara dengan orang level seperti beliau. Nadia Wijaya kok tak pantas? Lalu aku pantas jadi saksi? Lalu aku pantas jadi saksi? Rancangan ini buatan Nadia. Oke. Si manis dari mana ini? Berani mengajari aku? Orang ini kok wajahnya familiar sekali. Dia tidak punya kartu pegawai, bukan karyawan kita kan? Orang yang tak ada hubungannya, berani-beraninya datang ke grup Mutiara membela orang lain? Bodoh! Direktur Gunawan berdiri di depanmu, kau saja tidak mengenalinya. Sungguh tidak tahu malu. Kalau Direktur Gunawan datang ke sini pasti dibawa eksekutif senior perusahaan. Cuma pria tua seperti ini dan penampilannya sangat lusuh. Nadia Wijaya, kalau mau berbohong, harusnya yang meyakinkan. Karena kamu begitu yakin. Konsep ini karyamu lebih baik di depan semua orang, di hadapan semua, telepon saja Direktur Gunawan. Kalau dia bisa membuktikan untukmu, saya Nadia Wijaya akan mengundurkan diri dan meminta maaf padamu. Berani telepon? Bagaimana? Berani? Bagaimana ini? Ayah cuma kasih konsepnya, tidak kasih kontak Direktur Gunawan. Kenapa? Tuan Muda Pratama tidak berani menelepon? Tadi bukan dengan yakin bilang hanya kamu yang bisa hubungi Direktur Gunawan? Siapa yang tidak berani? Saya cuma lupa nomornya. Hal kecil seperti ini. Wajar saja kalau lupa kan? Iya kan? Tapi bukannya kamu bilang Direktur Gunawan melihatmu tumbuh besar? Kenapa bisa kontaknya saja? Tidak disimpan? Atau memang tidak punya? Masuk akal. Enggak berani nelpon, jangan-jangan memang dia yang nyuri konsep magang. Grup selalu mengagung-agungkan keadilan, berbicara soal kemampuan. Kalau benar ada anak eksekutif, curi prestasi pakai koneksi. Nanti siapa yang mau kerja tulus? Siapa yang nyuri konsep? Aku cuman simpan nomornya di tempat lain. Buat sementara, lagi pula hari ini Direktur Gunawan juga ke kantor. Jadi aku berkoordinasi. Aku cuman nggak mau ganggu dia dulu. Pratama, kalau emang lupa nomornya, mending pakai HP aku telepon. Kok HP-nya bunyi? Gak mungkin. Rangga Pratama, informasi klien di HP manajer uang, itu pasti benar. Ini bukti dia Direktur Gunawan. Gak mungkin sama. Tone HP-nya sama. Cuma kebetulan aja. Iya juga, dengan status Direktur Gunawan, nggak mungkin diam-diam datang ke divisi kita. Manajer uang, ngapain masih bengong? Nadia Wijaya, selama masa magang,
memalsukan dokumen, kong kali kong dengan pihak luar, mengacaukan ketertiban divisi dan proyek besar. Segera pecat dia sekarang. Sama yang itu, cowok ganteng. Cowok ganteng itu usir keluar. Saya Gunawan selama bertahun-tahun di industri ini, baru pertama kali mengalami dituding penipu di depan umum. Rangga Pratama, ku sarankan jangan sok jago begitu. Nanti kalau fakta terungkap, kau yang pertama diusir dari grup. Sekongko apapun aku, masih lebih baik darimu. Lebih baik dari ibumu yang tak tahu malu itu. Berlagak jadi pelakor manis. Pantas saja seorang magang berani semacam ini. Ternyata ibunya yang merayu. Direktur Pratama si manis itu? Lagi pula proyek ayahku sudah di tangan. Maya Wijaya dan Nadia Wijaya, kedua perempuan ini di dalam grup sudah tak ada ancamannya lagi. Nadia Wijaya, lebih baik kau bawa ibumu itu pergi dari grup. Sekarang juga, berani-beraninya kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Berani memfitnah ibuku? Akan kubuat. Setiap kata kalian dibayar mahal. Mengancam aku juga? Nadia Wijaya, kalau bukan karena ibumu, dengan cara kotor, merayu ayahku, kau bahkan tak pantas lahir. Ternyata benar, mengandalkan ibu, naik jabatan dengan menjual tubuh. Rupanya dialah si berbeda cus ada dalam kayak ibu. Ada hal seperti ini? Nadia dan mamanya. Bukan begitu orangnya. Kalian menuduh tanpa bukti. Di kota Samudra, kalian tidak takut dihabisi karirnya? Pratama, tapi wakil ketua Dewan Pratama sendiri yang membawanya ke perusahaan untuk urus masuk kerja. Dia, siapa tahu dia masuk magang. Dengan cara apa? Rekan-rekan, perhatikan. Kalau orang ini tidak dipecat, berarti siapapun di antara kita, semua orang di sini berpotensi menjadi korban berikutnya dari permainan kotor, kan? Benar, kan? Rangga Pratama benar. Harus dipecat. Pecat Nadia Wijaya. Pecat Nadia Wijaya? Pecat Nadia Wijaya. 1, aku tidak langgar aturan perusahaan. 2, kau tak punya bukti nyata. Atas dasar apa memecatku? Lagi pula kau juga cuma seorang magang. Posisi kita setara. Kau tak berhak memecatku. Kalau begitu aku sebagai ketua dewan grup ini, apakah punya hak? Posisi kita setara. Kau tak berhak memecatku. Kalau begitu aku sebagai ketua dewan grup ini, apakah punya hak? Akhirnya ayah datang. Nadia Wijaya tidak hanya terang-terangan melakukan plagiat atas hasil proyekku, tapi juga memfitnahku. Ayah harus membelaku. Tenang nak, transfer dana proyek sudah berhasil. Uang kas grup juga sudah aku alihkan lebih dulu. Hari ini, aku akan mengurus mereka dengan baik untukmu. Nadia, dulu aku kasihan padamu, makanya setuju ibumu bahwa kamu masuk magang di sini. Tapi lihat, setelah masuk, gak cuma pakai nama gua, tindas rekan kerja, tapi juga plagiat, hasil kerja keras, kakak Rangga. Kamu sungguh mengecewakan. Kok bisa? Anak di luar nikah ya begitu. Balas budi dengan kejahatan. Direktur Pratama baik banget padanya. Dia sendiri nggak becus, lalu nyuri punya orang. Masa berani banget gitu? Luar biasa keterlaluannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu si dalang utama, paling tahu kan? Dulu kamu naik gara-gara keluarga Wijaya. Sekarang diam-diam selingkuh di luar dan punya ibu anak ini? Nadia Wijaya, lihat dirimu sekarang. Kayak apa? Aduh, ini salahku. Kurang mendidikmu. Jadi kamu jadi begini. Hari ini aku akan ganti ibumu. Mendidikmu baik-baik. Ganti ibuku didik aku? Kamu pantes? Si manis, masih berani lancang. Apa perusahaan? Keluarga Wijaya? Udah harusnya jadi milik Pratama. Kamu dan ibumu yang tak tahu malu. Tunggu saja. Hancur bareng. Siapa berani di perusahaan Maya Wijaya? Bully anakku? Siapa berani ganggu putriku di perusahaan Maya Wijaya? Putriku. Nadia. Jadi kamu putri ketua dewan, grup Mutiara, kok rendah hati sekali. Maya Wijaya, mulai hari ini, semua milik keluarga Wijaya akan jadi milikku Pratama. Ibuku dulu menerimamu saat kau tak punya apa-apa. Apa salah keluarga Wijaya? Katamu, ini balasanmu? Kamu memang mirip ibumu. Sama-sama naif. Bertahun-tahun aku sabar, mengikuti kemauan kalian, menunggu hari ini. Ayahku sudah bekerja sama dengan pimpinan perusahaan untuk melengsarkan ibumu. Kini kendali grup sepenuhnya ada di tangan ayahku. Sayang, Cepat ubah nama grup jelek ini. Aku jijik mendengar kata Mutiara. Dan Wijaya. Tampaknya Dari bukan orang di sini, tak ada yang mengenaliku. Sebagai ketua dewan, betul. semua yang hadir adalah saksi. Semua di sini adalah saksi. Kalau ikut saya dengan baik ke depan, saya tak akan lupakan jasa kalian. Selamat Wakil Ketua Dewan Pratama. Kami sudah lama menunggu hari ini.
Sedangkan kalian berdua, saya akan beritahu semua perusahaan. Siapa berani mempekerjakan mereka, berarti melawan saya, Arman Pratama. Saya akan membuat kalian benar-benar tak bisa hidup lagi. Sudah. Coba Wakil Ketua Dewan Pratama telepon dulu. Tanya orang itu, Direktur Santoso dari Proyek Camar. Siapa sebenarnya yang disingkirkan? Atau aku yang membuat semua usahamu sia-sia? Bagaimana Maya Wijaya bisa tahu? Aku dan Direktur Santoso bekerja sama di proyek Semesta Raya. Direktur Santoso, dana yang kita janjikan sudah masuk? Tentu saja masuk ke akun Direktur Wijaya. Apa? Direktur Wijaya, sesuai rencana Anda, semua dana grup yang digelapkan ilegal telah sepenuhnya dikembalikan ke akun grup. Direktur Wijaya, sesuai rencana Anda, semua dana grup yang digelapkan ilegal telah sepenuhnya dikembalikan ke akun grup. Kau mengerjaiku. Kau yang menjebakku. Dengan kecepatan reaksimu ini, sangat tidak pantas dengan rencanamu selama bertahun-tahun. Arman Pratama, inikah rencana brilianmu untuk menjatuhkan ibuku? Ternyata sama buruknya dengan anak di luar nikahmu. Sama buruknya. Untungnya aku mewarisi gen baik ibuku. Ayah, jangan terpancing mereka. Kita sudah tanda kontrak. Selama kontraknya benar, mereka sekarang cuma mengulur waktu. Iya sayang. Pasti orang ini berhubungan dengan Direktur Santoso. Mereka berdua bekerja sama, memalsukan dan menjebakmu. Betul suami. Pasti orang ini selingkuh dengan Direktur Santoso. Berkongsi berdua, tipu kamu. Gak heran bisa jadi orang terkaya. Entah naik lewat kasur, berapa pria. Iya benar. Gue juga setuju. Betul-betul. Susah nih nilai siapa salah. Siapa yang selingkuh? Siapa yang di luar menyimpan orang lebih 20 tahun dan punya anak di luar nikah? Siapa yang selalu makan di luar, naik jabatan lewat perempuan? Perlu gua dan ibu gua. Tunjukkan bukti. Biar semua lihat. Arman Pratama, kalian memang ngotot banget gak mau ngaku? Wakil Ketua Dewan Pratama, Wakil Ketua Dewan Pratama. Jabatan Wakil Ketua Dewanmu dapat dari mana? Lupa ya. Kayaknya kalian belum nyadar situasi. Gua dan kalian kayak gua. Gua urusin kalian untuk ayah gua. Kamu belum cukup dipukul. Waktu di hotel ya. Direktur Gunawan, maaf jadi tontonan. Ini urusan keluarga. Kotor di kuping Anda. Nanti pasti gue sendiri beresin tuntas, kasih penjelasan untuk proyek Anda. Gue paham. Semua hari ini, gue lihat jelas. Kalau kalian 1 jam nggak keluar, langsung gue telepon polisi. Dimas Saputra, antarkan Direktur Gunawan. Jangan sampai ada orang gila gigit sana sini. Jangan sok suci, perusahaan mau ganti nama. Kalian mau tanggung jawab apa? Perempuan itu harusnya seperti aku. Sopan dan lembut, tahu caranya mengandalkan pria. Lihatlah dirimu, selama ini keras kepala, terus dapat apa? Anak laki-laki saja tak bisa lahirkan. Akhirnya, diusir pria. Diusir keluar. Maya Wijaya, aku sudah muak dengan sikapmu yang selalu merasa paling hebat ini. Sekarang kau tak punya apa-apa lagi. Tunggu saja diusir tanpa harta. Kau masih belum sadar ya? Yang harus keluar tanpa harta adalah kalian para lintah darat ini. Apa kau lupa? Tanpa aku, Maya Wijaya, kau Arman Pratama di kota Samudra ini cuman sampah. Berdasarkan hubungan lama, aku bisa saja kasih kalian jalan hidup. Begini saja. Kalian bisa jadi satpam di grup. Gajinya sebulan 300. Cukup baik hati, kan? Papa, Nadia Wijaya bisa disuruh bersihkan toilet. Juga boleh. Ibu setuju kan? Arman, kau terlalu lembut hati. Menurutku, memberi mereka uang saja sudah terlalu baik. Lihat keadaan mereka sekarang. Keluar mengemis pun, tak ada yang kasih. Sudahlah. Aku juga tak mau mempermalukan kalian. Maya Wijaya, kalau kau paham situasi, tanda tangani sendiri. Perjanjian cerai keluar tanpa harta ini. Lagi pula, aku juga ogah paksa. Kamu pikir kamu siapa? Bisa minta cerai dariku? Kamu pikir kamu siapa? Bisa minta cerai dariku? Sudahlah Maya Wijaya. Aku tahu kamu masih nggak bisa move on. Tapi saran aku sekarang, lihat dulu statusmu. Kamu udah nggak sepadan lagi sama aku. Hah? Arman kami,
sekarang ini orang terkaya. Ada orang masa bodoh kayak dulu. Bu, ngapain basa-basi sama mereka? Usir aja. Move on sama kamu? Kami cuma malas sentuh. Sekali sentuh kalian, udah didik sendiri. Diam. Sudah lama kami sabar. Kalian cuma bisa memperlakukan aku seperti pembantu. Apalagi yang kalian bisa? Kasih duit, kasih status. Itu namanya memperbudak? Itu hak ayahku. Keluarga Wijaya bisa seperti sekarang. Semua berkat ayahku. Betul. Aku sudah berkorban untuk keluarga dan grup ini. Susah payah. Memang seharusnya jadi milikku. Menurutku, ini baru yang pantas untuk orang tak tahu balas budi sepertimu. Lihat, ini baru yang pantas untuk orang tak tahu balas budi sepertimu. Sayang, dia pasti nggak rela ditinggalin kamu, jadi bikin ini buat nahan kamu. Cara licik begini, sudah biasa kulihat. Ibu benar. Mereka memang takut. Tapi menyesal sekarang, sudah terlambat. Hah, Maya Wijaya. Tak peduli kau pakai cara apa, sudah terlambat menahanku. Aku sudah jauh di atas jangkauanmu. Perempuan. Wakil Ketua Dewan pertama dulu bagai naga terjebak di air dangkal. Sekarang kami semua menanti Bapak memimpin kami menggapai impian besar. Kedepannya kami masih perlu bimbingan Ketua Dewan Pratama. Benar. Gampang. Nanti setelah aku ambil alih grup, semua yang hadir di sini akan dapat bagian. Bu, kurasa tak perlu lagi kita beri muka pada mereka. Arman Pratama, lebih baik kau lihat dulu apa yang ada di tanganmu. Lihat isinya sebenarnya apa. Sudahlah Maya Wijaya. Dalam posisimu sekarang, apa yang bisa kau tunjukkan? Yang mengancamku. Sayang, kenapa kau tanda tangani perjanjian ini? Apa yang terjadi? Dia harus keluar tanpa harta? Ayah, kenapa bisa begini? Hancur. Tuan Pratama tak mau lihat lagi kontraknya? Integritas Direktur Santoso. Aku percaya. Rupanya selama ini kau yang mempermainkanku. Proyek kerjasama itu juga sengaja kau berikan padaku? Mempermainkanmu? Ibuku hanya mengemas ulang barang curianmu saja. Dari awal sampai akhir, kau sendiri yang masuk perangkap sendiri. Kalian berdua selingkuh diam-diam, Maya Wijaya? Kau berani selingkuh? Hati kotor, lihat apapun kotor. Hahaha. Gua nggak mau terima. Semuanya palsu. Pasti kalian berdua yang memalsukannya. Gua sama sekali tak mau cerai. Bukannya tadi kau bilang, sudah jijik melihat gua dan ingin cepat-cepat cerai? Kau yang duluan tak setia, bersekongkol dengan pria lain untuk menjebak suami sendiri. Perempuan sepertimu di zaman dulu pasti dihukum mati. Benar. Perempuan kejam membuat ayahku sengsara begini, lalu mau merampas harta keluarga kami. Aku takkan mengakuinya. Tak mau mengakui tak apa. Hukum yang akan mengakuinya. Jika Anda tetap menolak menjalankannya, Ibu Maya dan grup Mutiara akan mengajukan eksekusi paksa dan menuntut tanggung jawab hukum Anda. Dengar itu, perceraian ini harus terjadi. Kalian takkan bawa apa-apa. Sayang, apa yang mereka katakan benar? Kalian berdua perempuan kejam. Dia kan ayahmu, juga suamimu. Bagaimana bisa melakukan hal sejauh ini? Kalian bekerja sama menipu, mengkhianati, mencuri. Tak pernah berpikir akan ada hari ini? Di hatiku, ayahku sudah lama mati. Seorang yang merampas harta istri dan anak, mendukung perempuan lain, dan punya anak haram. Dia tak layak jadi suami Maya Wijaya. Wahahaha. Maya Wijaya, kau kira kau menang? Aku sudah waspada. Bukan cuma dana, proyek itu. Semua dana rahasia atas namaku yang berpusat padaku. Sudah sejak setengah tahun lalu, kupindahkan diam-diam ke nama anakku. Betul. Meski ayahku keluar tanpa harta, yang kalian dapat hanya cangkang kosong. Tak menyangka kan? Kau pikir cuma kau yang licik? Aku sudah waspada akan pengkhianatanmu. Ya, kami cuma main sandiwara. Kalian malah serius. Pikir kalian hebat sekali? Kalian tak takut. Aku sudah siap. Semua ini
sudah atas nama saya, Rangga Pratama. Tanganmu takkan menjangkau kami. Bagaimanapun, keluarga kami tetap dapat uang untuk hidup mewah. Rangga Pratama, keluargamu hidup dari uang ibuku selama ini. Apa kalian sudah lupa? Semua ini sebenarnya milik kami. Kau pikir ganti nama bisa memutihkannya? Uang di tangan siapa, itulah pemiliknya. Ibumu sendiri kurang cerdas. Salah siapa? Ayahmu menipu ibuku, itu urusan ibuku. Sedangkan kau, aku punya caraku sendiri. Sayangnya, kau akan kembali tak punya apa-apa. Kau pikir dengan secari kertas bisa mengancamku? Ku beritahu, aku tak punya waktu untuk lihat ini. Sama brengseknya, seperti ayahmu. Buka saja, maka kau akan tahu. Anak tak tahu aturan, yang liar. Awalnya aku hanya kurang hati-hati. Kau pikir aku akan terjebak lagi? Betul. Masih ngotot saja. Nanti kalian diusir, tak punya uang sepeser pun. Lihatlah bagaimana kalian bisa berlagak sebagai orang terkaya. Berani sekali kau menghina putriku. Wah, masih merasa orang terkaya? Manajer Wang, kenapa kau masih bengong? Usir kedua perempuan ini, keluar sekarang. Aku mau semua orang di kota Samudra menyaksikan bagaimana ibu anak yang sombong dan angkuh dari keluarga Wijaya ini berubah menjadi anjing terlantar yang diusir dari rumahnya. Ayo, tangkap mereka. Mata buta kau? Suruh mereka ikat dia? Aduh, ini maksudnya apa? Kacau betul ini. Kencangkan. Manajer Wang, apa maksudmu? Sekarang seluruh grup atas namaku. Kau mau memberontak? Betul. Lepaskan aku sekarang. Atau ku buat anakku. Pecat kalian semua. Silakan urus sendiri. Dengan nona muda dan ketua dewan. Kurasa matamu buta, tak bisa bedakan tuan dan budak. Kasih kesempatan terakhir. Lepaskan aku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Mengancam gua? Lu belum level. Aku tak pernah tanda tangan ini. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Rangga Pratama, ini perjanjian yang kemarin kau tanda tangani sendiri. Jangan-jangan sudah lupa? Kemarin, Tuan Muda Pratama, cuma perlu tanda tangan di sini, rencana proyek Laut Bintang ini. Nanti laporannya dikumpulkan, Anda akan jadi investor termuda dan paling sukses di kota Samudra. Betul. wah manajer Wang, kau memang paham situasi. Memang bawahan andalan ayahku. Ikuti aku dengan baik, nantinya keuntungan takkan kurang untukmu. Baik-baik. Kau bersekongkol dengannya menjebakku, kubunuh kau. Pegawai pengkhianat. Ayahku memberimu begitu banyak keuntungan, kau malah menusuk dari belakang. Gaji yang kuterima dibayarkan Ketua Dewan Wijaya. Tentu saja aku orang grup Mutiara. Rangga Pratama, kau yang serakah harus menginjak orang lain untuk membuktikan dirimu. Sekarang kukabulkan keinginanmu. Puas. Akhirnya, tetap dikalahkan mereka. Arman Pratama, uang Maya Wijaya. Tak semudah itu kau ambil. Selama ini, semua yang kalian habiskan dan alihkan akan kucatat satu persatu. Dan akan kutuntut sampai tuntas. Selamat Ketua Dewan. Berhasil membereskan kekacauan dan membersihkan internal grup Mutiara. Pasti kembali ke jalur benar dan capai kejayaan lagi. Selamat Ketua Dewan. 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 Baik, semuanya bubar. Sekalian sebarluaskan pesta wakil direktur pertama hari ini. Ayo. Tak mungkin. Sudah lama kurencanakan ini, setiap langkah sudah kupikirkan. Kenapa bisa begini? Itu karena kamu tidak puas dengan kekayaan yang sudah kamu punya, apalagi dengan kepercayaan kami dan Nadia padamu. Arman Pratama, sejak hari kamu mulai punya niat jahat, seharusnya kamu sudah bisa bayangkan akhir seperti ini. Jangan sok suci di sini.
Kalau bukan karena kamu, mana mungkin Arman bisa jadi seperti ini? Semua gara-gara kamu, wanita otoriter yang memaksanya. Iya, Ayah. Iya, kita masih ada kesempatan. Tunggu saja sampai keadaan reda. Dengan kemampuan Ayah, bangkit lagi pasti bisa. Kamu terlalu mengagungkan ayahmu. Kalau kabar ini tersebar, jangan harap bisa bangkit lagi, cari makan aja susah. Kalau tidak merengek pada kami, sudah hebat. Ayahku mana mungkin tunduk pada kalian. Ayah, aku dan ibu percaya padamu. Maya, Nadia. Aku benar-benar tahu salah. Demi hubungan kita. Sebagai suami istri, ayah anak, ampuni aku. Sekali ini saja ya. Arman Pratama, apa yang kau lakukan? Ayah, jangan tunduk pada perempuan tua ini. Kita belum jalan buntu. Maya, Nadia. Mereka berdua ini yang menghasutku. Di mataku, aku masih menghargai keluarga kita ini. Mari kita kembali seperti dulu, ya. Aku akan seperti dulu, masak dan buatkanmu sup, urus rumah tangga. Arman Pratama, kau pikir kita bisa kembali? Pernikahan bisa diperbaiki, retakannya tetap ada. Apalagi cerminmu ini sudah kotor luar dalam. Dulu saat aku butuh, kau merawatku, kau malah menemaninya. Sekarang aku sudah tak butuh kau lagi. Nadia, dulu ayah keliru. Ayah akan beri kompensasi 2 kali lipat. Mari kita hidup tenang, ya. Arman Pratama, kau berani berpikir untuk meninggalkan aku dan anak kita? Ayah, ngapain kau memohon pada mereka? Kau pukul aku. Sekarang lihat mereka berkuasa dan kaya. Langsung mau tendang kami? Kau masih manusia? Mau lepas dari kami? Jangan mimpi. Bodoh. Selama aku masih di keluarga Wijaya, apapun bisa kurai. Nanti kita habisi mereka. Ikuti aku. Maya, Nadia. Aku dan mereka tak sejalan. Asal kalian mau maafkan aku pasti benar-benar tobat. Sisa hidupku akan kubayar ganti rugi berlipat. Cuma ganti barang, tak berguna. Arman Pratama, apa kau pikir? Aku Maya Wijaya di matamu cuma orang bodoh yang bisa kau bodohi. Dengan bohongmu, Tidak. Maya, aku tulus. usir keluar ketiganya. Maya Wijaya, kau tegas sekali. Nadia, lihatlah aku. Tidakkah kau merasa sedikit iba pada ayah? Iya, betul. Arman, dia juga keluarga kalian. Ayahku cuman melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Perlukah dibesar-besarkan begini? Perlu ku bantu kalian. Mengingat bagaimana tadi di sini, kalian dengan sombong menghina aku. Dan ibuku, Aku sungguh tahu salah. Aku tahu salah. Aku salah. Bu, Ayah, gimana ini? Kalau halus tak mempan, jangan salahkan aku pakai kasar. Maya Wijaya, kita lihat nanti. akhirnya tenang juga. Para lintah darat itu sudah pergi, hutang mereka sudah lunas. Ya, ini semua berkat putriku yang baik. Kalau bukan karena kamu bisa bersabar, ikut bekerja sama langkah demi langkah, ibu ingin membereskan kekacauan ini, tak akan semudah ini. Semua berkat ajaran ibu. Selamat ibu terbebas dari cowok brengsek. Kedepannya, kita fokus saja pada bisnis. Kita akan membesarkan dan memperkuat grup kita. Bertahun-tahun ini, perusahaan dari Balapan anak pertama. Hari ini ibu akan menyelesaikan sisanya. Ibu, apapun yang perlu dilakukan, serahkan saja padaku. Arman Pratama sekarang terpojok, bisa saja dia menggunakan cara-cara kotor. Beberapa hari ini jangan keluyuran. Usahakan lebih banyak di perusahaan, agar dia tidak nekat karena terdesak. Baik, Verifikasi gagal. Kenapa ini? Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Apartemen ini adalah aset Direktur Wijaya, sebelumnya hanya Anda sendiri yang diizinkan pakai. Sekarang Anda keluar tanpa harta, sudah bercerai. Rumah ini harus kami tarik kembali. jangan, tasku, bajuku, perhiasanku semua masih di dalam. Arman, cepat katakan sesuatu. Aduh. Atas dasar apa? Ku beritahu, di dalam adalah barang-barang kami. Ini perampokan, kamu tahu?
Rumah ini sudah lama kuhuni, setidaknya beri waktu untuk membereskan barang. Tolong beri kelonggaran. Maaf, perintah Nyonya Wijaya tidak boleh menunggu sedetik pun lebih lama. Kita harus bagaimana sekarang? Tidak boleh tas kecilku. Semua perhiasanku ada di dalamnya. Tas kecilku, perhiasanku hilang semua. Aku harus bagaimana? Benar. Aku sudah bilang ke orang-orang, ayahku akan jadi ketua dewan. Sekarang tempat tinggal saja tidak punya. Ribut apa lagi? Cari hotel dulu. Tunggu aku cari cara. Partner bisnis dulu untuk perputaran dana sementara. Tempat apa ini? Bau sekali, aku tidak mau tinggal di sini. Aku ke kampus dulu sebentar. Arman, kulitku sensitif. Tidur pakai spray begini bisa bikin ruam. Rina, sudah bertahun-tahun kau ikut aku. Menurutmu, aku baik padamu. Tentu, kalau bukan karenamu, mana mungkin aku bisa hidup enak dulu? Kalau begitu, bukankah kau juga harus lakukan sesuatu untukku? Arman pertama tiba-tiba bicara begitu. Harus lakukan apa? Tapi sekarang memang hanya bisa andalkan dia. Harus pura-pura manis dulu? Tentu, Arman. Kita kan satu keluarga. Apa yang perlu kubantu? Pasti kulakukan untukmu. Bagus. Cukup dengan ucapanmu itu. Pa, di mana ibu? Ibumu, dia ada urusan. Keluar. Ini satu-satunya tas yang dimiliki ibumu sekarang. Urusan apa? Dia pergi, bahkan tas dan ponsel, tidak dibawa. Bicara apa sama bokap? Gue bilang dia ada urusan. Ya emang ada urusan. Nanya-nanya mulu buat apa? Gue nanya nyokap gue kemana? Salah apa? Bapak... Kamu sembunyikan apa dari gue? Nyokap gue kenapa? Bicara dong. Itu Maya Wijaya sama Nadia Wijaya. Dua perempuan itu yang bawa pergi nyokap lu. Apa? Terus dia sekarang di mana? Nggak tahu. Ingat nggak dulu di kantor? Mereka perlawan kita gimana? Nyokap lo sekarang bisa jadi... Mereka kaya dan berkuasa. Apa aja bisa mereka lakukan. Gue bakal cari mereka minta pertanggungjawaban. Berani-beraninya mereka sentuh nyokap gue. Gue bakal bikin mereka ganti nyawa. Pratama, tenang. Jangan gegabah. Nyokap gue aja bisa-bisanya hilang. Gimana gue tenang? Kalau lo pergi, selain nyusahin diri sendiri, bisa apa lagi? Terus gimana? Diam aja gini? Memang mau gimana lagi? Dengan kekuasaan Maya Wijaya sekarang, kita cuma bisa menahan hinaan dan minta dilepaskan nyokap lo. Gue minta mereka... Mimpi kali. Kalau lu nggak mau pergi, gue sendiri yang pergi. Ya, begini bagus. Makin benci makin bagus. Maya Wijaya, Nadia Wijaya, kalian yang dorong gue ke ujung tanduk, jangan salahin gue kalau gue membunuh dengan tangan orang lain. Nadia, Rina Kusuma sudah hilang. Rangga Pratama dan Arman Pratama sekarang tak punya apa-apa. Sangat mungkin melakukan hal nekat. Ibu sudah suruh Om Santoso jaga di pintu perusahaan. Kamu naik mobil dulu. Ibu urus sesuatu dulu. Kenapa sibuk sekali? Asisten Santoso? Asisten Santoso? Percuma, aku sudah suruh orang alihkan dia. Sekarang tak ada yang bisa selamatkan kamu. Rangga Pratama? Rangga Pratama, kamu mau apa? Penculikan itu kejahatan berat, tidak takut konsekuensinya? Sekarang aku cuma mau balas dendam. Kalian berdua, ibu dan anak, hancurkan keluarga kami. Jatuhkan ayahku, ibu pun tak kalian lepas. Nadia Wijaya, hari ini aku buat kamu bayar hutang darah. Urusan ibumu.
Apa hubungannya dengan kami? Diam, kamu yang buat aku kehilangan segalanya. Dari Tuan Muda Pratama yang dikagumi semua orang, jadi anjing terlantar. Itu belum cukup buat kamu? Tidak. Rangga Pratama sudah gila. Aku harus cari waktu. Tunggu ibuku datang. Masalah ibumu, semua itu sandiwara ayahmu sendiri. Tunggu ibu datang. Ayah tak mungkin bohongi aku. Kalian yang jahat. Hari ini, aku buat kalian berdua rasakan juga akibat kehilangan kerabat terdekat. Tunggu. Kamu pikir baik-baik. Kalau hari ini kamu berani sentuh dia, mulai hari ini, kamu dan ayahmu tak akan pernah lagi penjara kembali. Haha. Nyawaku murahan, takut apa? Tapi, sebelum mati, ajak putri kaya sepertimu mati bareng, cukup berharga. Kamu tahu, awalnya aku bisa jadi tuan muda keluarga Pratama, mewarisi perusahaan ayah, naik mobil mewah, tinggal di rumah megah, hidup bergelimang kemewahan. Tapi kamu hancurkan semuanya. Kembalikan milikku. Kembalikan keluargaku. Mati aja kau. Mati. Sungguh tak tahu diri. Usiamu masih muda, tapi sudah tak terselamatkan. Lepaskan ibuku. Kalau tidak seumur hidupku, aku tak akan lepaskan kamu. Arman Pratama sendiri yang celakai ibumu. Sekarang dia pakai kamu untuk lawan aku. Masih belum sadar juga? Sekarang masih mau adu domba aku dan ayah? Kamu hancurkan hidupku. Sekarang bahkan ibuku tak kau lepaskan. Oke. Sampai sekarang masih tak mau akui? Kalau begitu bayar dengan nyawa. Siapa berani sentuh putriku? Siapa berani sentuh putriku? Ibu? Nadia! Cepat biar ibu lihat lukanya. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Untung tidak apa-apa. Syukurlah. Kalau ada apa-apa denganmu, ibu benar-benar tidak tahu. Harus bagaimana? Bu, aku benar-benar baik-baik saja. Membuat ibu khawatir. Untung ibu berpikir matang. Sudah menyiapkan jam pelacak untukku. Hai. Wah, sungguh mengharukan ya hubungan ibu anak ini. Maya Wijaya, jangan pura-pura baik di sini. Keluargamu semua akan mati mengenaskan. Kau benar-benar sama seperti ayahmu. Dari akarnya, sudah anak busuk. Kalau tahu begini jadinya, seharusnya dulu melihat kau masih seorang anak, tidak usah berbaik hati. Kalau tahu begini jadinya, seharusnya dulu melihat kau masih seorang anak, tidak usah berbaik hati. Kalian yang menjebak ibuku. Kalau bukan kalian yang menyakitinya, aku bisa melakukan ini? Rangga Pratama, ibumu sekarang masih baik-baik saja. Sedang berada di panti pembinaan. Tidak mungkin. Ayah bilang, Apa yang ayahmu bilang? Langsung kau percaya? Apa dia juga bilang, ibuku kejam dan licik? Bilang kami menghabisi kalian. kau bilang ayahku? Ada bukti apa? Hei Pratama, gue datang ambil barang. Cepat buka pintu. Suamiku, itu debt collector datang. Ayo kita pergi cepat. Lari buat apa? Rina. Sudah bertahun-tahun aku menanggungmu. Sekarang saatnya kau membalas budiku. Meski sudah punya anak, agak tua sedikit. Tapi di luar negeri, masih lumayan harganya. Hahaha. Sekarang ngerti? Arman Pratama bisa serahkan ibumu ke orang lain, juga bisa suruhmu berbuat jahat. Kalian berdua, ibu dan anak, tidak pernah masuk dalam rencananya. Tidak. Siapa tahu kalian yang jebak ayahku dan tipu aku. Kalau Arman Pratama punya sedikit nurani, dia takkan sambil berlutut, mohon kesempatan dari ibuku. Di luar masih pelihara kalian berdua. Kamu pikir dia akan beda ke kalian? Tentu beda. Aku anak kandungnya. Ibuku ikut dia 20 tahun. Masa iya dia tega jahat ke kami? Kamu terlalu tinggi hati. Kamu juga terlalu tak kenal ayahmu ini. Maya,
Perempuan bodoh Rina Kusuma itu sudah kuhabisi. Dia takkan lagi muncul dan mengganggumu. Nanti kuusahakan masukkan si brengsek kecil itu agar kau lega ya. Setelah mereka dapat balasan, kau maafkan aku ya. Kalau kamu berhasil, dia bisa bunuh orang lewat tanganmu. Kalau gagal, kau cuma alat buatnya tunjukkan kesetiaan padaku, cuma tanda kesetiaan. Maaf. Maafkan aku, Permintaan maafmu tak kubutuhkan. aku tahu ini salahku sendiri. Aku bisa tebus kesalahan ini. Saat aku hadir di pengadilan nanti, aku akan menuduh Arman Pratama. Aku akan ungkap semua kejahatannya di depan hakim. Aku bisa jadi saksi. Sebagai ganti, kalau hari ini anakku benar-benar celaka, kau mati 10.000 kali pun akan bisa menebus sehelai rambutnya. Hah. Nadia Wijaya, aku sangat iri padamu. Sejak lahir, kau langsung punya ibu yang begitu baik. Sedangkan aku sepertinya bahkan lahir pun salah. Sekarang bicara ini sudah terlambat. Daripada cuma omong kosong di sini, ruang tahanan adalah tempatmu. Rangga Pratama, pulang. Di sana, perbaiki diri. Bawa pergi. Serahkan ke polisi. Minggir, aku mau ketemu Maya. Kami punya puluhan tahun perasaan. Dia pasti akan memaafkanku. Ketua Dewan dan Nona Muda tak mau ketemu kau. Kau juga tak diterima di sini. Kamu cuma asisten, ngerti apa? Aku cuma sedang emosi. Nanti setelah kujelaskan, aku tetap wakil direktur grup Mutiara. Berani sekali kau bicara begitu. Kau yang berkhianat dari dalam, main-main di luar. Sekarang sudah tak punya apa-apa, masih mau cari ketua dewan untuk tanggungin perusahaanmu? Diam, itu karena aku punya daya tarik. Dulu Maya mengagumi dan mencintaiku, jadi... Maya. Nadia. Akhirnya kalian mau ketemu aku. Aku tahu, kalian takkan tegah. Arman Pratama. Aku ketemu kau karena urusan kau membiusku dulu dan naik ranjangku harus kita selesaikan. Kau dulu sering bilang ketua dewan mengagumimu. Ternyata kau sendiri pakai cara paling hina untuk naik. Diam. Maya Wijaya, kau memfitnah. Arman Pratama, kalau dulu kau tak menjebakku, mana mungkin aku bersama orang sepertimu? Lalu kau pura-pura cintamu sedalam laut. Pelan incar perusahaanku. Dari awal sampai akhir, semua rencana licikmu. Terus kenapa? Melepas harga diri pria, masuk keluarga Wijaya sebagai menantu, itu kehormatanmu. Susah payah naik ranjang demi posisi. Kau harusnya senang sendiri. Arman Pratama, harga dirimu tak bernilai. Kau cuma iri ibuku, lebih hebat darimu. Kau anak durhaka. Kau anak durhaka. Arman Pratama, Anda diduga terlibat pengalihan aset besar ilegal dan menghasut kejahatan. Anda ditahan sesuai hukum. Kalian tak bisa menangkapku. Maya, Nadia, aku tahu salah. Tolong aku. Sayang, ibu salah menilai orang seumur hidup ini. Habis 20 tahun. Tapi ibu bersyukur pada takdir karena mengirimkanmu. Ibu bisa tanpa cinta, bahkan tanpa bisnis besar ini. Tapi tak bisa tanpamu. Ibu cuma mohon, kau sehat selalu. Selamat sentosa. Ibu, aku tahu. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu punya ibu yang paling menyayangiku di dunia. Bu Ketua Dewan Nona Muda, lihat ke sini. Mari kita ambil foto keluarga baru